Saudara, Satuan Reserse dan Kriminal Polres Ponorogo mengungkap kasus penganiayaan hingga korban tewas yang dilaporkan kecelakaan tunggal. Pengungkapan dilakukan dengan otopsi ulang jenazah korban. Curigakan kematian keluarganya yang tak wajar, polisi terpaksa melakukan otopsi ulang jenazah warga Desa Poko, Kecamatan Jambon, Ponorogo, Jawa Timur. Dari permintaan oleh keluarga ini, polisi terpaksa membongkar lagi makam Jiono yang dilaporkan tewas akibat kecelakaan tunggal. Korban tewas pada April 2024 lalu. Dari cerita terduga pelaku dan rekannya, korban disebut kecelakaan saat mengendarai sepeda motor. Namun karena ada kejanggalan pada tubuh korban dan motor yang masih utuh, membuat keluarga curiga. Dari hasil otopsi ulang ditemukan sejumlah luka memar di kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya. Dari puskesmas memang ada kesesuaian, ada luka memar di daerah kepala, kemudian di paha kiri, kemudian ada juga di dada bagian kanan. Itu aja. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya mengamankan 1 orang terduga pelaku utama dan 4 orang saksi. Disinilah terbongkar bagaimana akhirnya korban tewas. Pelaku mengaku terlibat cekcok dan perkelahian dengan korban hingga tewas. Untuk menutupi kasusnya, pelaku membuat laporan korban tewas karena kecelakaan. Secara pribadi masing-masing berkelahi dan kemudian menutupinya. Pelaku tersebut menutupi dengan cara menyebar berita kepada keluarga korban kecelakaan. Laka tunggal begitu. Kini polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap dugaan rekayasa penganiayaan hingga berujung tewasnya korban. Sejumlah saksi dan barang bukti terus didalami untuk mengetahui motif di balik perkelahian korban dengan pelaku. Indra Setiawan, Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur. Saat ini kita sudah bersama Kasat Reskrim Polres Ponorogo, Ajun Komisaris Polisi atau AKP Rio Pradana. Selamat pagi Pak Kasat, Pak Rio. Selamat pagi, ya Pak. Baik Pak Rio, langsung saja ke pertanyaan saya ini, atas dasar apa sebenarnya polisi akhirnya menyidik kasus ini sebagai pembunuhan dan bukan kecelakaan, Pak Rio? Memang dari awal, dari penyelidikan kita, adanya laporan dari masyarakat, pengaduan dari masyarakat, terutama dari keluarga korban. Kemudian kita dalami secara penyelidikan, ditemukannya fakta-fakta baru maupun alat bukti yang baru. Kemudian kita naikkan status menjadi kasus penyidikan. Karena perbuatannya yang menyebabkan kematian tersebut. Kejanggalan dan alat bukti maupun petunjuk yang kita dapatkan di lapangan sangat sesuai. Oleh karena itu, maka kita tingkatkan menjadi kasus penyidikan. Demikian. Baik, lalu motif dan modus pelaku apa saja Pak Kasat? Kalau motif-motifnya, memang dari pelaku dan korban itu sudah sering cekcok. Kemudian pada suatu hari, satu malam tersebut, mereka berdua ada pada kondisi setelah minum-minum keras, kemudian melakukan cekcok, beberapa cekcok kemudian, sehingga dapat timbulnya penganiayaan. Awalnya berkelahi, kemudian karena efek dari minuman keras tersebut, akhirnya salah satu dari mereka yang meninggal dunia. Oke, artinya pelaku dan korban ini saling kenal dekat sebetulnya ya Pak Kasat? Saling kenal. Baik, nah, sudah ada satu tersangka, lalu pelaku bekerja sendirian sejauh ini menurut penelusuran polisi? Tersangka sudah ada untuk melimanamkan karena adanya rekayasa. Habis dari penganiayaan, kemudian pelaku tersebut menutupi kepada keluarga dan tetangga semua. Adanya kejanggalan tersebutlah kita susun urut dari awal sampai pasca baru kita tetapkan. Oke, Pak Kasat, tadi di awal Anda juga sempat mengatakan bahwa diungkap karena disinyalir ada kejanggalan begitu. Nah, bisa dijelaskan juga kejanggalan apa saja sebenarnya yang ditangkap oleh polisi sejauh ini dalam kasus ini? Karena sejak awal kematian, dari pelaku langsung juga menyerahkan kepada keluarga korban bahwasannya keterangannya tersebut adalah laka tunggal. Kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian keluarga korban melapor ke kepolisian juga ikut dalam menangani hal tersebut. Jadi proses penyelidikan. Yang pertama adalah hasil motor tersebut, karena bukan ada bekas
plaka tunggal, Hmm. motornya ibaratnya masih standar lah. Dan kemudian ada luka-luka di kepala belakang dan pelipis bagian depan. Oke. Ya, lalu pertanyaan saya selanjutnya Pak Kasat. Ini kan rentangnya 40 hari begitu ya, pada saat korban Ya. akhirnya dimakamkan gitu, sudah meninggal, lalu ada kecurigaan lain gitu. Nah, awalnya polisi meyakini ini kecelakaan tunggal karena memang diyakini si pelaku ini juga memberikan modus yang rapih begitu kira-kira ya Pak Kasat? Ya, betul sekali. Oke. Dan saat itu juga langsung dimakamkan oleh keluarga korban. Keluarga korban hanya percaya gitu sama pelaku. Oke. Nah, polisi juga tentunya kan dibantu oleh keterangan keluarga korban ya saat ini karena untuk mengungkap kasus ini. Nah, apa saja keterangan yang membantu untuk mengungkap kasus ini sejauh ini dari keluarga korban, Pak Kasat? Dari keluarga korban iya, karena sering berkumpul sama teman-teman tersebut itu termasuk pelakunya. Dan kemudian sama sesama teman yang pada saat malam itu ikut minum-minuman keras. Demikian. Oke, berarti keterangan itu yang benar-benar saat ini menguatkan polisi bahwa tersangka ini benar-benar diduga kuat sebagai pelaku begitu ya, Pak Kasat ya? Ya, betul. Ya, tersangka ini residivis atau bagaimana Pak statusnya selama ini? Punya catatan kriminal nggak sebelumnya? Dari hasil penyelidikan kami bahwa tersangka bukan residivis, belum pernah melakukan suatu tindak pidana. Berarti pernah ada catatan kriminal ya Pak Kasat? Enggak. Oh tidak ada ya, tidak ada. Mohon maaf saya tadi kurang jelas mendengar soal Anda. Berarti tidak ada catatan kriminal, jadi baru kali ini terduga pelaku ini diduga melakukan tindak kriminal begitu ya Pak Kasat? Ya, betul. Baik, penyidikan polisi yang berlangsung saat ini, menurut penelusuran Anda Pak, adakah pihak-pihak yang terindikasi ikut menyembunyikan kasus ini pada awalnya? Ada, karena penyelidikan kami yaitu ada beberapa teman dari pelaku itu sangat menyembunyikan dan sangat rapat. Kita minta keterangan juga susah, kemudian dia membual cerita yang tidak sesuai dengan fakta-fakta pada kejadian, sehingga ketimbulan kecurigaan kami semakin menguat terhadap teman-teman pelaku. Ada indikasi untuk menyembunyikan teman-teman dari pelaku. Artinya ini teman-teman pelaku ini masih satu lingkungan juga dengan korban dan juga pelaku begitu ya Pak Kasat? Ya, betul. Baik. Nah, sejauh ini pihak-pihak yang diduga menyembunyikan kasus ini juga sudah diperiksa dan statusnya bagaimana saat ini? Saat ini masih kita dalami juga terkait untuk memanamkan mereka supaya mereka ibaratnya masuk dalam suatu rekayasa kematian. Oke, berarti akan ada bisa jadi berpotensi juga untuk dijerat kasus pidana begitu ya, karena menyembunyikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, rekayasa ya kasus ini begitu. Ya. Ada berapa orang Pak Kasat? Yang baru kami periksa 4. 4 orang. Dan 4-4-nya ini sudah diperiksa ya begitu ya keterangannya apa saja sejauh ini yang sudah digali dari yang didapat dari para teman-teman dari pelaku ini? Keterangannya pada saat hanya malam itu aja mereka dapat bisa untuk menjelaskan terkait minum-minuman, kemudian mereka berdua juga yang keluar cekcok kemudian diselesaikan sendiri di luar. Oke, terakhir Pak Kasat, alat bukti yang paling dicari saat ini selain juga keterangan-keterangan dari saksi untuk kasus ini apa saja Pak? Untuk melengkapi dan membungkus suatu kasus pembunuhan tersebut kita menunggu hasil dari ahli forensik. Forensik, baik. Ya, sudah berarti data-data apa kebutuhan-kebutuhan yang akan ditelaah oleh forensik ini sudah dikirimkan juga ya Pak saat ini? Untuk saat ini hasil hanya resim sementara, kita masih menunggu karena baru kemarin kita melakukan ekshumasi. Ya. Hasilnya kira-kira berapa lama Pak Kasat kalau menurut informasi dari forensik? Insya Allah seminggu jadi. 1 pekan ke depan akan tampak hasilnya dan akan semakin terang benderang kurang lebih begitu ya kasus ini nanti akan bisa diungkap dan dibawa ke pengadilan. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Ponorogo Ajun Komisaris Polisi Rio Pradana telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak, sampai jumpa lagi Pak Kasat. Terima kasih Pak.